Ya. Cek 1 2 dicoba. Kenapa? Iya. Ya. Kenapa deg-degan? Enggak. Lagi bahas review. Ya. Jadi gini. Ini nanti baru dipotoin ya. Ya, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast I Recall. Ya, ini podcast yang kayaknya sih bisanya cuma setahun sekali. Karena I Recall ini berkumpulnya cuma ketika ini ya, yaitu ketika konferensi internasional I Recall ya. Nah, ini mumpung kita berkumpul gitu ya. Jadi saya selalu menyempatkan waktu gitu ya, mohon waktu kepada teman-teman itu untuk podcast, untuk ngobrol lah istilahnya gitu ya. Dan setidaknya biar YouTube I Recall ini ada kontennya gitu. Karena kan followernya ya lumayan lah, meskipun masih lebih sedikit daripada saya. Oke, jadi teman-teman para penonton yang saya banggakan, ini saya ya dengan teman-teman ini sekarang sedang di kegiatan, salah satu kegiatan utama dari I Recall, yaitu konferensi internasional yang sebenarnya ada rangkaiannya ya. Jadi ini rangkaian dari I Recall Festival gitu ya, atau I Recall Fest gitu. Karena setidaknya ada 2 lagi acara atau kegiatan selain konferensi, yaitu juga workshop ataupun pelatihan-pelatihan penulisan artikel Scopus. Nah sayangnya pesertanya belum ada gitu ya. Mudah-mudahan di tahun depan itu nanti ada yang bisa bergabung gitu ya. Terutama intinya adalah untuk berbagi atau share ilmu gitu yang bermanfaat pada teman-teman akademisi yang ada di Indonesia. Itu sih tujuan utamanya. Oke, jadi di sini saya perkenalkan dulu kepada penonton semuanya narasumber kita ya. Kalau saya Anda mungkin sudah kenal ya. Sudah ya. kenal. Oke, di sebelah saya ada Mbak Putri. Ya. Mungkin silakan memperkenalkan diri aja masing-masing. Oke, nama saya Yasinta Alvenita Putri, saya biasa dipanggil Putri. Iya. Halo, saya Arni Nazira, biasa dipanggil Arni. Hai, guru TK banget ya. Halo, nama saya Ibu Iin dan biasa dipanggil Miss Iin. Hai. Bukan Bunda ya. Iya. Saya Ulfa Melida, saya biasa dipanggil Ulfa. Oke. Ibu Ulfa. Ibu Pak. Oke, saya yang terakhir tentunya paling ganteng untuk narsumnya ya. Narsumnya. Kalau paling ganteng tetap Pak Presiden kita. Oke. Jangan sampai bersaing dengan saya. Ya. Oke, nama saya Alex Andika. Untuk domisili saya di Kebumen, Jawa Tengah. Kebumen, Jawa Tengah. Oke. Jadi mungkin saya akan mulai dari Mas Alex aja dulu. Ya, kebetulan megang mic. Siap mic-nya. Ya. Kenapa? Karena Mas Alex ini pertama merupakan alumni program kelas ya, pendampingan penulisan artikel Scopus I Recall itu pertama. Kalau nggak salah 8. kelas 8 ya, berarti masih angkatan awal-awal gitu ya. Awal-awal. Terus juga ikut apa lagi, Mas? Ini pelatihan atau workshop untuk persiapan International Conference. Oh, ada juga ya I itu Recall. ikut. Terus apa lagi? Beberapa itu ya. Kalau nggak salah untuk pengenalan yang internasional kelas dunia itu loh. Kelas untuk kuliah lanjutan ke luar negeri. Luar negeri gitu, juga ya. mengikuti. Kalau nggak salah juga pendampingan penulisan disertasi juga Disertasi, ya. Proposal. betul. Oke. Itu sama saya juga Special kan. class. Special class, ya. Nah, ditambah sekarang hadir juga di Betul. I Recall Conference ya. Yes. Nah, ini kenapa kok ikut gitu ya? Oke. Semuanya diikuti. Monggo Betul. silakan. Baik, terima kasih kepada Uda Fikri atas waktunya. Mungkin sedikit bercerita the reason why ya I choose and I joined to I Recall dengan tadi beberapa programnya. Yang pertama kebetulan saya sendiri selain sekarang mengajar di UMNU Kebumen, juga saya sedang studi di UPI Bandung. Ya, saya ini juniornya Uda Fikri.
Dan kebetulan mungkin melalui UPI saya mengenal Airicol di sana begitu karena Airicol yang saya tahu lahirnya di sana begitu. Walaupun sekarang sudah ada di mana-mana. Sehingga melalui saya sedang studi, kemudian saya mengetahui Airicol, mengetahui beberapa program-program termasuk izin saya sebagai awardee PPI. Saya sempat minder juga karena banyak kan Airicol ini teman-teman LPDP ya. Tapi tetap satu ibu gitu lah. Satu ibu. Ya. Cuma bapaknya beda. Bapaknya beda. Menterinya Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani. Oke. Kemudian beberapa program saya ikuti karena memang saya merasa tertantang sebagai awardee yang mana sudah dibiayai negara dengan katakan berbagai fasilitas yang ada saya harus memanfaatkan. Alhamdulillah dengan saya mengenal Airicol, akhirnya saya bisa dapat mengikuti atau memenuhi tadi tantangan-tantangan. Tantangan yang pertama kaitannya dengan publikasi. Yang kedua international conference, termasuk pastinya nanti di akhir kuliah harus disertasi. Sehingga 3 poin ini saya ikuti semua dan alhamdulillah Airicol mendampingi. Yang pertama saya mengikuti program international conference kurang lebih tahun 2020 sepertinya. Walaupun implementasi saya akhirnya bisa eksekusi di tahun 2022. Pertama saya alhamdulillah lolos dengan awal pendampingan oleh Airicol mengikuti program international conference. Kemarin bulan Mei saya terbang ke Colombo, Sri Lanka. Mungkin ini teman-teman penonton mungkin dari orang awam gitu ya. Mungkin maksudnya adalah ini kan Mas Alex awardee BPI ya. Betul. Beasiswa ya, dari Kementerian Indonesia. Ya, dari Kementerian Pendidikan gitu ya untuk S3. Nah, BPI dan LPDP ini kan skemanya mirip-mirip ya, terutama untuk pencairan beasiswa dan seterusnya. Di antaranya kami ini mendapatkan insentif gitu ya, ataupun bantuan dana untuk bisa mengikuti konferensi internasional di luar negeri ya. Beda dengan ini di dalam negeri, tapi tetap internasional karena kan Bali adalah pulau yang menginternasional gitu kira-kira. Jadi beliau mendapatkan mungkin arahan atau istilahnya pendampingan dari Airicol untuk bisa mendapatkan dana untuk konferensi di internasional dan juga untuk bisa mendapatkan LOE ya dari penyelenggara konferensi internasional ini. Udah berangkat di Colombo, Sri Lanka. Sri Lanka Mei. Sudah berangkat kemarin ya. Tepuk tangan luar biasa ini ya. For the next conference November besok insya Allah ke Turki. Ke Turki. Tunggu dulu. Yang Colombo kan bahasa Sri Lanka ya? Tamil. Sri Lanka mirip-mirip India. Mirip-mirip India. Berarti udah bisa. Bisanya cuma nehi-nehi saja. Alhamdulillah di sana bahasa Inggrisnya lancar sekali untuk sampai tukang tuk-tuknya aja tuh pintar bahasa Inggris. Oh, jadi kita mantap ya. Berarti itu pengalaman yang luar biasa. Betul, ya. Dan nanti mau ke Turki ya. It's my dream Mas gitu ya. Yes. Turki dan satunya sebenarnya mimpi saya itu sebenarnya Jepang. Jepang ya sebenarnya. It's my dreamnya sebenarnya Jepang ya. Betul. Ternyata ya meleset ke Turki. Ke Turki. Insya Allah besok mungkin akan difasilitasi oleh Airicol. Next conference kita ke Jepang. Amin. Ya luar biasa ya. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal mengenal Airicol dari kampus ya, yang kebetulan satu alma mater kita gitu ya. Oke, next selanjutnya. Ya walaupun saya ceritanya masih banyak sebenarnya ya, mungkin berbagi yang book review saya juga lolos kemudian betul. Sampai sekarang. Thank you. Thank you ya. Airicol kita beri tepuk tangan yang Ya, terima kasih Mas Alex ya. Yes. Kita mungkin lanjut ke Mbak Ulfa biar urut aja. Langsung saja nih. Oke. Mbak Ulfa berarti baru kali ini ya. Mungkin bisa juga sama mengenal Airicol dari mana, terus kenapa tertarik ikut dan juga mungkin baru mengikuti konferensinya gitu ya. Iya, betul sekali. Yang lain. Iya. Silakan Mbak Ulfa. Iya. Kalau saya agak jomplang ya dari Mas Alex yang di sebelah saya. Iya. Selain itu, tapi tadi rangkaian yang pernah diikuti dari Airicol sudah hampir sebagian besar kegiatan Airicol diikuti sama Mas Alex. Iya, betul. Nah, kalau saya bertolak belakang, saya malah justru baru pertama kali ini mengikuti conference
atau kegiatan dari Air Recall, ya. ini. Kemudian dari sini saya jadi kepo ya kemarin, terus cari tahu ini Air Recall apaan sih, saya gitu. Kemudian saya cari di Instagram, ternyata ada akunnya. Kemudian dari Instagram nge-link ke YouTube. Terus dari situ kemudian saya lihat ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh Air Recall. Yang tadi sudah disampaikan Mas Alek, itu ada pendampingan kelas peneliti, kemudian ada penulisan artikel Scopus, kemudian ada persiapan studi ke luar negeri dan lain-lain, banyak sekali. Saya dari situ kemudian jadi apa ya, kayak amazed gitu. Ini siapa sih, saya begitu. Ini Air Recall ini apaan sih, saya begitu. Jadi semakin ingin tahu ini sebetulnya seperti apa. Makanya kemudian saya apply ke sini dan alhamdulillah diterima paper saya. Kemudian terbanglah saya ke sini. Saya dari negara Kudus terbang ke Bali. Jangan mendirikan negara sendiri. Terbang ke sini. Ya, yang pertama memang saya ingin tahu ini Air Recall seperti apa. Kemudian ternyata dari teman-teman dan semuanya saya jadi minder sendiri. Ternyata di sini luar biasa sekali semua orang yang ada di Air Recall ini. Mereka itu adalah awardee dari LPDP, kemudian dengan pengalaman yang banyak, segudang artikel di Scopus, kemudian ada banyak sekali pengalaman mengikuti pelatihan, penulisan dan lain-lain. Saya nanti harus banyak belajar dari teman-teman dari Air Recall ini ya. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih banyak berkecimpung dan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Air Recall ini, agar saya juga kecipratan lah pengalamannya sedikit. Betul, kalau mungkin bisa ke Scopus Q4 nggak apa-apa lah ya, yang penting Q1 dong. Iya, ya doanya Q1, tapi nanti kalau gimana lagi ya, nanti melalui proses itu dan itu menjadi sesuatu yang sangat saya inginkan, karena memang saya sendiri kan di dunia mengajar itu memang dituntut untuk selalu melakukan publikasi. Betul. Nah, dari Air Recall ini sangat memfasilitasi. Jadi apa yang saya butuhkan di pekerjaan saya itu disambut baik oleh Air Recall ini. Jadi nanti kedepannya akan lebih banyak. Saya mungkin dengan Uda Fikri ya. Jadi kalau nanti ke depan saya merepoti, mohon maklumi ya. Itu saja sih, terima kasih. Boleh, terima kasih Mbak Ulfa ya. Ya, jadi meskipun baru mengenal tapi sudah mengeksplorasi gitu ya medsosnya. Karena Air Recall pun medsosnya ada semua hampir ya. Ini TikTok udah ada juga, tapi masih sedikit followernya. Ini harus ikut. Sudah ada ya nanti. Kemarin belum ada waktu saya cari tahu. Betul, sudah ada. Baru ada. Jadi silakan. Udah bikin joget-joget tadi. Ini nanti kita nggak disuruh joget kan? Enggak. Kalau mau Bu silakan juga. Mungkin tari Kudus, kalau tari Bali sini ya, ini tari Kudus. Tari Kudus itu tari jenang itu loh. Ya, tari kretek itu. Ya, makasih Mbak Ulfa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Mbak Rahma berarti ya. Silakan Mbak Rahma. Iya, baik, terima kasih. Jadi saya mengenal Air Recall itu dari salah satu rekan saya, awardee LPDP juga. Nah, jadi beliau meneruskan flyer tentang ini Air Recall konferensi Fest. ya. Nah, kemudian saya tertariknya di International Conference karena saya juga berencana mau ikut International Conference sama kayak mimpinya Mas Jepang ya. Mas di Jepang gitu. Nah, jadi saya berpikir kayak aduh sepertinya sebelum ke sana harus latihan dulu gitu. Jadi latihan mau lihat dulu International Conference itu seperti apa, vibes-nya kayak gimana, nantinya kayak gimana. Nah, habis itu mungkin dari sini bisa dapat relasi baru seperti orang-orang hebat di sini semua, Masya Allah. Nah, jadi bisa tanya-tanya. Kemudian mungkin udah bisa membimbing saya juga mau ikut International Conference di sana, dan mungkin juga selanjutnya I will be the next member di kelas peneliti insya Allah gitu. Karena memang masih kurang banyak ilmu saya, jadi saya bersyukur sekali mengikuti Air Recall Fest ini karena benar-benar orang di sini Masya Allah hebat-hebat semua. Iya. Saya rasa itu saja, jadi saya udah gugup soalnya dikelilingi oleh orang-orang nih. Ya, ini beliau-beliau nih yang hebat-hebat nih. Iya, Masya Allah semua. Ya, berarti juga masih baru ya, terutama berawal dari ini ya teman-teman LPDP begitu ya. Karena memang Air Recall ini rata-rata awardee gitu ya. Saya juga awardee gitu ataupun alumni juga bisa dibilang gitu. Jadi
ya alhamdulillah iRecall ini bisa merambah sampai tidak hanya awardee. Jadi teman-teman di luar beasiswa pun juga kami menerima begitu ya. Nanti kalau dianggap ini adalah komunitas penerima awardee, nanti yang lain minder gitu ya. Jangan gitu ya. Kalaupun ada yang belum menjadi awardee, mudah-mudahan gitu ya ketularan dari Mbak Rahma, Mas Alek, begitu kira-kira ya Mbak. Betul Mbak Ulfa. Oke ya, terima kasih Mbak Rahma ya. Terima kasih. Oke ya, lanjut. Ya, baik. Mungkin kalau saya itu ya beda jauh ya, bukan beda tipis dari Mbak dan Mas-mas gini. Saya kenal iRecall ini ya sama seperti Mbak Rahma di desain ke saya itu ini layarnya gitu. Nah kemudian kebetulan saya juga sama punya mimpi untuk konferensi internasional ke luar negeri. Luar negeri ya. Nah tapi kan nanti kalau langsung ke sana itu tiba-tiba pelanga-pelongo gitu. Jadi butuh praktis dulu gitu ya, biar tahu kayak gimana sih gitu. Nah kemudian ya saya ikut. Nah tapi shocknya saya itu kemarin kan saya mengikuti ini perjalanan tim iRecall menjelajah Bali. Saya shocknya itu, wah di sini saya tuh merasa kayak cuma rumah-rumah ringginan gitu. Karena saking orang-orang semua gitu. Jadi wah bisa nih nanti. Kebetulan kan saya juga baru semester 1, masih perjalanannya masih lama gitu kan. Publikasi juga masih nggak ada gitu ya. Ada sih tapi cuma 1 gitu. Jadi malu nyebutin gitu. Terus nah itu jadi emang iRecall ini emang saya butuhkan untuk untuk meningkatkan kepenulisan saya gitu. Kemudian untuk pelatihan saya untuk menuju international conference seperti mimpi saya gitu. Saya terima kasih banget iRecall-nya, yaitu dapat pengalaman baru yang luar biasa dan menemukan orang-orang yang hebat yang luar biasa. Enggak, ini sampean ini juga semuanya orang hebat kan. Ada awardee, ada dosen. Ini awardee untuk lulus beasiswa itu kan susah ya Mbak ya. Ya jadi jadi saya kira teman-teman ini bergabung dengan iRecall itu malah berkah juga buat iRecall. Oke, terima kasih Mbak Arni ya. Selanjutnya Mbak Putri ya. Oke, kalau saya sama tadi seperti Arni dan juga Mbak Rahma itu dapat informasi dari rekan saya dan desain ke saya, dan kebetulan ini saya memang berbeda dari teman-teman semuanya karena saya lulusan S1 dan belum lanjut habis ini S2. Nah ini nih ikut iRecall ini karena pengen ada mimpi untuk melanjutkan lagi gitu, karena di iRecall ini kan rekan-rekannya ini pada hebat-hebat semua ya, pada awardee LPDP, awardee beasiswa gitu kan. Jadi ya mungkin saya juga bisa mencontoh dan saling sharing gitu bagaimana untuk mendapatkan beasiswa. Dan juga kan kalau untuk setahu saya, setelah saya mencari tahu untuk bisa mendapatkan beasiswa itu pasti harus ada skill menulis. Nah di iRecall ini sepertinya bisa mewadahi untuk keperluan saya gitu. Mungkin itu aja ya. Memang luar biasa sih iRecall ini. Teman-temannya pada support semua rekan-rekannya. Thank you. Ya makasih Mbak Putri. Jadi ini ya alhamdulillah ya, terima kasih nih. Ini mungkin karena ada saya atau mungkin lagi di sini gitu, baik-baik semua. Ya, jadi memang ya iRecall ini perlu diketahui ya teman-teman dan juga penonton ya. iRecall ini bukan lembaga seperti CV ataupun PT ya. Di luar sana kan banyak juga lembaga-lembaga pendampingan Scopus dan seterusnya itu yang sifatnya perusahaan gitu ya, dan seterusnya business oriented gitu ya. Meskipun ya di iRecall kita perlu ya. Jadi kalau saya dan juga teman-teman ini mohon maaf ya, bukan cuman mendudukkan iRecall itu seperti Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu kan organisasi ya. Tapi orientasi bisnisnya juga jalan gitu. Organisasi dapat, tapi bisnis ataupun terutama kan untuk memutar gitu ya, atau untuk bisa menjalankan roda organisasi kan perlu dana gitu ya. Kan kalau kita
organisasi mengandalkan proposal kemana-mana puter-puter gitu kan ya nggak pantas juga ya. Jadi biar mandiri ya tetap harus ada bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dukungan dana agar organisasi ini berjalan. Makanya kami membuka banyak program gitu ya, diantaranya pendampingan Scopus dan seterusnya, termasuk ini konferensi dan seterusnya. Jadi iRecall ini organisasi teman-teman ya. Makanya istilahnya ya di perusahaan pun sebenarnya sama, ada istilah presiden gitu ya. Saya bukan menyaingi Pak Jokowi atau ini Pak Prabowo yang akan menjadi presiden kita selanjutnya. Jadi memang istilah ketua di organisasi ataupun di perusahaan di internasional ya, kita mengikuti standar internasional saja gitu ya. Istilahnya adalah presiden gitu ya. Kalau chief itu kayak terlalu apa ya, kayak pribumi primitif gitu ya. Itu chief gitu ya. Tapi kalau apa di lembaga profesional atau organisasi profesional ya seperti ini, kalau yang saya tahu ya di partai itu ada PKS. PKS itu menggunakan istilah presiden gitu ya. Mirip-mirip, dia menggunakan standar internasional. Maka kita pun di iRecall menggunakan presiden. Bukan berarti saya pengen dipresidenkan, bukan gitu ya. Tapi ya kita menggunakan standar internasional. Siapa tahu Mas. Aduh, saya nggak pantas ini. Lebih pantas ini Mas Alek, atau saya lebih suka perempuan loh yang jadi presiden. Serius. Kita Mbak Ulfa, Mbak Rahma, Mbak Arni atau Mbak Putri gitu. Menterinya. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ini sudah tahun ketiga. Ini nanti insya Allah kita ada perayaan ya kecil-kecilan gitu ya, syukuran gitu ya, tahun ketiga iRecall gitu. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. iRecall terutama tujuannya berkontribusi kepada bangsa dan negara. Itulah apa tujuan utamanya. Mungkin itu Mas, Mbak dan teman-teman semuanya yang mungkin perlu sampaikan dan juga ditanyakan. Terakhir mungkin ya, yang juga paling penting ini, masukan untuk iRecall apa untuk kedepannya? Mungkin dari Mbak Putri dulu gitu ya, silakan. Mungkin karena Mbak Putri dan Mbak Arni, Mbak Rahma, Mbak Ulfa ini kan baru melihat ininya ya, konferensinya. Boleh dari situ dulu. Silakan. Untuk masukan sepertinya saya lihat ini sudah sangat well prepare ya. Jadi saya tidak melihat kekurangan sih dari penyelenggara ini. Mungkin itu aja ya. Oke, siap. Apa ya, sih juga bingung ini masukannya apa. Masalahnya semuanya udah bagus semua gitu. Jadi kayak ya emang ini udah prepare-nya udah bagus karena saya daftarnya juga dari beberapa bulan yang lalu. Otomatis ya prepare-nya udah bagus banget gitu. Ya bagus lah. Ya ini karena beliau-beliau orang baik ya. Kalau begitu saya akan menjadi orang yang tidak baik. Bercanda. Kalau dari saya sendiri mungkin kedepannya mungkin karena iRecall ini adalah menaungi beberapa bahasa ya, bukan cuma bahasa Inggris. Betul. Contohnya tadi juga ada bahasa Arab. Nah mungkin kedepannya nanti kalau misalnya iRecall juga mengundang narasumber yang dari Arab, mungkin bisa ada translatornya gitu. Karena kan ada juga beberapa yang hanya dari bahasa Inggris yang tidak paham atau tidak mungkin menyediakan skripnya seperti itu. Nah siapa tahu juga teman-teman yang berasal dari bahasa Mandarin mau gabung ya silakan. Ini karena membuka berbagai macam bahasa. Betul. Promo ya. Mungkin akan ada transferan. Endorse ya. Saya rasa itu saja dari saya. Ya, ini selebihnya sangat baik. Ini bagus sekali. Jadi memang kalau teknis kita sangat bagus ya. Terima kasih Mbak Rahma untuk masukannya. Tadi juga saya teman-teman yang di sebelah ini pada amin. Dikiranya doa gitu ya. Sebenarnya seperti Mbak Frida, Mbak Yunita ini adalah pakar di bidang bahasa Arab gitu ya. Mungkin nanti ke depan kita perlu ada selang-seling gitu ya. Jadi yang ngomong bahasa Arab habis itu diterjemahkan. Kasian kita ini yang bukan orang Arab ya. Ya kita paling bisa baca Quran gitu ya, baca Iqra gitu kan. Jadi tetap perlu ada penerjemah gitu ya Mbak ya. Ya terima kasih sekali masukannya Mbak Rahma. Ada lagi? Ya cukup. Ya kalau dari saya sih sebetulnya iRecall ini sudah bagus, fondasinya itu sudah baik sekali. Ya, yang kurang adalah sayapnya kurang lebar. Nah nanti mungkin kedepannya
bisa melebarkan sayap melalui relasi yang ada. Ini kan ada beberapa presenter dari kampus-kampus ternama di Indonesia ya. Nanti untuk tahun depan barangkali iRecall keempat nanti masing-masing dari relasi yang didapatkan pada hari ini, pada tahun ini, itu bisa dimintai kontribusinya untuk bergabung pada acara-acara yang diadakan oleh iRecall. Dari situ kan nanti kita bisa melebarkan relasi itu tadi. Jadi yang semula hanya segerombolan nanti mungkin jadi agak luas, kemudian bisa mendunia ya. Amin. Jadi nanti masing-masing negara itu nanti ada anggota iRecall. Nah, sebelum itu di Indonesia dulu masing-masing daerah, masing-masing kabupaten, masing-masing kampus yang ada di Indonesia itu harusnya juga ada salah satu lah paling tidak itu yang menjadi anggota iRecall, sehingga nanti ketika ada acara dari iRecall sendiri itu betul-betul bisa menjangkau ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia. Amin. Jadi tidak sekadar dari UNY, dari Yayan Kudus misalnya, dari UPI, tapi bisa semuanya. Tidak hanya dari universitas, mungkin bisa ke institut dan lain-lain. Jadi begitu. Jadi mungkin nanti kalau saya ini kan saya sudah tahu ya. Ini saya mau ke Mbak. Karena Mbak saya dulu, saya tahu pikirannya pasti ke arah sana. ya silakan. Ya kalau ini kan saya sudah tahu iRecall. Mungkin dari saya nanti akan saya sampaikan dari mulut ke mulut dulu. Boleh, silakan. Nanti teman saya kebetulan bidangnya bahasa Indonesia. Jadi nanti sesama pengajar bahasa Indonesia di kampus atau dari bahasa Inggris, bahasa Arab, kebetulan di kampus saya ada prodi itu, kemudian bisa nanti saya sosialisasikan, saya share barangkali nanti kalau ada kegiatan dari iRecall. Dari situ biar nanti semakin bertambah juga anggota dari iRecall itu. Jadi dari Yayan Kudus tidak hanya Bu Ulfa saja yang dikenal, tapi nanti bisa ada yang lain-lain juga. Kampus sebelah saya ada Universitas Muria Kudus, nanti juga bisa saya sampaikan dan seterusnya. Jadi kalau berawal dari saya, kemudian Pak Alek, Mbak Rahma, Mbak yang lainnya juga, sehingga nanti iRecall bisa menjangkau lebih harapannya banyak ke situ. Iya, itu saja sih. Amin. Ya, mohon doanya ya Mbak Ulfa juga. Ya dimulai juga dari diri pribadi masing-masing. Ya, saya kira terutama begini teman-teman, kalau untuk menjadi anggota iRecall itu karena kita bidangnya memang sangat spesifik ya, yaitu pendidikan bahasa. Dan kami perluas sedikit lagi ya, yaitu juga boleh bahasa atau linguistik juga kami terima gitu, karena masih ada pertemuan antara bahasa atau linguistik dengan pendidikan bahasa. Meski kalau linguistik itu kan fokusnya di bahasa saja gitu, analisis bahasa dan seterusnya. Tapi kalau pendidikan bahasa, bagaimana mengajarkan bahasa. Nah ini kalau Mbak Arni, Mbak Putri kan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris. Mbak Ulfa juga pendidikan bahasa Indonesia. Mas Alek itu S1 S2-nya pendidikan bahasa Inggris, tapi S3-nya general pendidikan umum. Tapi karena masih fokusnya ke pendidikan bahasa Inggris juga, ya itu masih bisa gitu ya. Kalau Mbak Ulfa yang saya tahu kan pendidikan dasar. Mbak Rahma. sorry. Anak usia dini, PAUD gitu ya. Tapi kalau nggak salah pendidikan bahasa juga ada di situ ya. Bilingual, itu juga bisa masuk ke situ. Jadi selama Anda masih bisa masuk ke ranah keilmuan itu, yuk masuk saja gitu. Ada yang sebenarnya agak mentang jauh ya, sejarah. Nah, itu pernah pengen gabung ke iRecall gitu ya. Waduh, boleh sejarah tapi harus sejarah pendidikan bahasa. Itu boleh. Ya, sebenarnya semua bisa loh. Matematika ada loh yang mau gabung. Pendidikan matematika. Boleh. Contoh gitu ya, pendidikan matematika dengan bilingual itu tadi ya, menggunakan medium bahasa Inggris contohnya. Boleh gitu. Tapi kalau murni bagaimana mengajarkan aljabar kepada siswa SD SMP, ya itu nggak ada hubungannya dengan kita. Jadi begitu teman-teman ya. Betul. Ya. Ya, atau lintas gitu ya, ada perlintasan di situ. Termasuk itu udah rekan saya juga manajemen SDM nih. Tertarik nih dengan iRecall digabungkan. Ini di balik layar ini. Monggo silakan ya. Asal masih ada hubungan di situ ya. Mungkin seperti meningkatkan SDM para pengajar bahasa Inggris. Itu kan juga masuk di situ ya. Manajemen pun juga bisa, manajemen pendidikan bahasa Inggris dan seterusnya. Gitu Mbak ya, silakan bergabung ya. Kalau untuk menjadi anggota tidak wajib mengikuti
apa ini namanya program seperti kelas, bukan begitu ya. Jadi kalau menjadi anggota itu setidaknya kami mewajibkan, itu pun nggak terlalu apa namanya ketat gitu ya. Jadi minimal 1 dalam 1 tahun gitu. Kalau yang saya juga apa mengajak gitu ya, minimal 1 itu apa, konferensi ini loh, bisa ketemu langsung itu loh. Karena kalau online itu nggak tahu rasanya. Mbak Rahma saya lihat kalau di videonya itu besar gitu kan, ya ini besar juga. Tapi kan ini feel-nya beda gitu. Jadi kalau masalah lokasi bisalah di apa namanya didiskusikan gitu ya. Sesekali di Kudus gitu loh, sesekali di Gorontalo kan gitu, atau di Lombok. Ya pokoknya Anda siap aja menjadi tuan rumah. Gitu. Karena kan kita bukan di sana. Ini aja di Bali, kenapa kita di Bali? Setidaknya ada kawan dari Banyuwangi ya, kan dekat gitu ya. Kalau tidak ada orang atau perwakilan di situ, kita juga bingung ini. Ini tempat beli apa minuman di mana, makanan di mana? Kan kita perlu ada namanya orang asli di sana dan seterusnya. Terutama setidaknya untuk membantu kita yang dari jauh seperti ini. Gitu ya, Mbak, terutama untuk menjadi anggota. Ya selanjutnya Mas Alex, ini masukannya banyak sekali. Harus dibatasi. Baik. Sampai lupa pertanyaannya apa ya? Masukan ya untuk Eric. Ya. Suggestion for iRecall. Ya, untuk yang pertama kaitannya dengan mungkin penyelenggaraan conference pada hari ini. Kalau buat saya menyambung dari Ibu siapa tadi? Ulfa. Ibu Ulfa, kaitannya dengan betul sekali bagaimana kemitraan, kemudian kerjasama, dan alhamdulillah saya sudah mengawali ya. Betul ya. Ini tadi ada satu info yang kelewatan ya. Alhamdulillah iRecall menambah kerjasama ya, berupa sudah MOU dengan MOU. Dengan Mas Alex. Iya. Ini Mas Alex ini dekan. Ya. Betul ya, dekan di Universitas Ma'arif ya. M-nya Ma'arif ya. M-nya Ma'arif ya. Nahdlatul Ulama di Kebumen. Kebumen. Ya. Nah, kami sudah melakukan penandatangan MOU ya, dan itu nanti silakan dicek di Instagram iRecall ya. Siap. Silakan Mas. Ya, jadi untuk masukannya tadi menyambung dari Ibu Ulfa, dan saya sudah mengawali dengan kemitraan, tekan MOU tadi. Artinya harapannya memang untuk pelaksanaan conference macam ini bagaimana bisa lebih luas lagi. Salah satunya juga tadi kalau saya fokus misalnya kita kan banyak kan tadi publikasi misalnya outputnya ya. Bagaimana iRecall tuh mungkin ke depan bisa bekerja sama dengan penyelenggara jurnal atau tim jurnal yang nantinya katakan paper-paper kita bisa dipublish di sana. Misalnya kecil-kecilan saja dari kampus saya sendiri, kita kan sudah Sinta 5 lah, Sinta 5. Ya, betul. Mungkin nantinya bisa menjadi apa ya? Wadah dan kerjasama dari iRecall nantinya teman-teman bisa publish di tempat kami gitu. Jadi untuk conference ini masukannya tadi ya, untuk output publikasinya bisa kerjasama dengan jurnal-jurnal yang saya kira banyak lah sekarang. Banyak sekali ya. Dikerjasamakan. Untuk secara umum iRecall kebetulan karena saya berangkatnya dari BPI, Wordi BPI, yang mungkin tantangan belum terjawab karena ada perbedaan ya Pak, bahwa book review di BPI tidak lagi bisa di reimburse gitu, Pak. Jadinya harapannya mungkin dari award di BPI harapannya ya kita karena memang regulasinya harus paper. Betul. Jadi mungkin nanti pendampingan papernya lebih kuat lagi. Mungkin ada khusus. Memang tidak mudah ya udah untuk bisa bisa accepted. Karena kita accepted sudah bisa di reimburse gitu. Tapi untuk mencapai accepted itu sangat sulit. Sehingga saya kira itu menjadi tantangan iRecall juga. Monggo bagaimana rekan-rekan award di kita dari BPI bisa terdampingi untuk penyiapan artikel paper atau yang berbasis riset ya. Betul. Sebenarnya sudah ada Mas. Sudah ada ya. Ya, jadi iRecall ini memang terkenal untuk pendampingan artikel Scopus ya, berbentuk book review. Memang kalau mau dibilang iRecall pelopornya gitu ya. Betul. Jadi yang memperkenalkan secara umum ya, meskipun awalnya ada lembaga lain saya nggak mau nyebut ya. Tapi yang memasarkan seluas-luasnya adalah iRecall gitu ya. Terus tapi kami sudah paham terutama masalah regulasi sebenarnya. Bukan masalah book review itu bagus sebenarnya untuk belajar ya. Bagi pemula untuk memasuki dunia publikasi. Apalagi publikasi Scopus ya, yang itu menjadi momok semua akademisi yang ada tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia itu. Bimbingan saya itu sampai mahasiswa S2 di University British Columbia di Kanada sana gitu ya. Terus ya orang Indonesia maksudnya gitu. Terus ada juga yang dari Birmingham UK gitu ya. Dan macam-macam itu dari luar negeri gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya pendampingan seperti ini masih jarang sekali bahkan di luar negeri sana gitu. Maka
iRecall ini apa ya, muncul gitu ya untuk menjawab tantangan itu. Dan juga terutama ya mungkin di antara kontribusi kami mungkin seperti itu gitu ya. Mendampingi, membantu teman-teman gitu kan, memberikan wawasan yang selama ini masih banyak loh itu kalau mau dibahas banyak sekali ya. Apa informasi yang salah dan mungkin istilahnya belum terlalu diketahui gitu ya, seperti publikasi Scopus yang diketahui teman-teman ini kan bayar gitu ya. Padahal ada yang gratis loh. Free charge. Nah, betul seperti itu. Jadi itu book review. Kami sudah awalnya dari situ. Tapi kemudian karena menjawab ini tantangan, wah ini nggak diterima nih oleh penyelenggara beasiswa kami nih. Saya tahu tujuannya untuk mencairkan dana. Itu kan satu kan. Nggak apa-apa, kita apa adanya saja. Ya, siapa sih yang nggak suka uang gitu. Ya kalau ya, jadi itu pertama. Terus yang kedua untuk syarat kelulusan dan seterusnya ya. Itu kami sudah memahami dan sudah mempersiapkan dan sudah menyelenggarakan. Ya, tapi memang terbatas, belum kepada yang pendampingan umum gitu ya. Kami membatasi diantaranya karena book review itu dilanjutkan kepada artikel review juga yang disebut dengan systematic literature review. Itu sudah ada SLR. Itu saya kira diterima ya untuk pencairan beasiswa Anda gitu kan, juga untuk syarat publikasi kampus itu bisa ya, karena itu riset ya. SLR itu juga riset. Meskipun saya sudah mendampingi ini masih banyak yang di-reject. Tidak mudah juga ya SLR. Ada juga yang artikel book chapter. Ini ada Pak Hasto itu pakarnya. 3 Scopus itu dia book chapter gitu. Di publikasi buku internasional. Dan yang terakhir ini juga masih baru, belum ada yang mendaftar ya, yaitu yang berbasis data. Ya, berbasis data itu berupa autoetnografi, penelitian terhadap diri sendiri. Nah, itu sudah ada Mas. Ya, tinggal nanti silakan tertarik bergabung gitu ya. Tapi metode penelitian masih spesifik. Karena menurutnya itu paling mudah. Bisa selesai menulis artikel itu dalam 1 tahun saja itu udah bagus. Menyelesaikannya ya. Karena prosesnya masih panjang itu untuk Scopus gitu. Kalau yang lain-lain seperti studi kasus, terus apalagi yang kuantitatif, aduh janganlah, itu susah itu. Susah itu. Kalau saya khawatirnya nanti mau nggak mau tetap Anda harus jatuh ke jurang yang sama. Apa itu? Jurnal abal-abal kayak yang berbayar kayak gitu, yang sampai puluhan juta kan membayarnya. Itu kenapa? Karena kualitas artikelnya masih kurang bagus. Dan juga saya secara pribadi kuantitatif tidak terlalu menguasai. Itu sih kira-kira. Izin udah, makanya for your information ya. FYI. Ya, jadi untuk saya pendampingan book review, kebetulan timnya udah saya ikut dengan Mbak Yunita ya. Yunita, saya kelasnya Mbak Yunita. Itu saya untuk book review hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan dan benar-benar 0 rupiah. 0 rupiah dan dari Scopusnya, jurnalnya. Jurnalnya, jurnalnya. Kalau ke kita kan tetap ada. Ada. Ya, itu ada pendampingan. Tapi itu alhamdulillah tergantikan karena reimburse-nya 25 juta. Iya. Lebih banyak ya dapatnya. Bahkan saya di kampus saya sendiri sih ada tantangan yang Q1 Scopus tembus, wah dapat motor begitu.